Perayaan Natal identik dengan sajian kue-kue manis. Ya, menjelang hari Natal yang hampir sepekan lagi, reporter kami Putri akan mengajak Anda berkreasi membuat kue bertema Natal dalam segmen Hobi dan Kreasi. Pemirsa, hari Natal sudah hampir tiba. Umumnya umat Nasrani sudah mulai memesan kue atau membuatnya sendiri di rumah. Nah, di episode Hobi dan Kreasi kali ini saya akan mengajak Anda melihat secara langsung proses pembuatan coklat Belgian Speculoos Cake bersama Kak Jessica yang juga sedang mempersiapkan pesanan kue Natal menjelang hari Natal. Jessica Winston, perempuan kelahiran 1989 ini telah menekuni dunia cake sejak tahun 2007. Kesukaannya terhadap dunia cake membuat wanita lulusan perhotelan UPH ini sempat mengikuti beberapa workshop bersama para cake artis dunia, mulai dari materi fondant decoration, sugar flower, hingga 3D buttercream yang sedang booming belakangan ini. Di sela-sela kesibukannya mengajar mendekor cake, Jessica bersedia menunjukkan kepada saya dan Anda bagaimana cara membuat cake berbasis buttercream dengan sentuhan spekulos yang identik dengan hari raya Natal. Nah, di sini ya Kak. Iya nih, kebetulan aku lagi ada orderan untuk Natal, pesan Natal, jadi kita coba buat bareng. Oke, kalau gitu aku boleh ganggu dong sebentar untuk lihat proses pembuatannya. Boleh. Oke. Oke, kita pakai apron dulu Oke. biar nggak kotor. Sip. Nah, aku udah siap banget nih Kak. Tapi sebelum kita buat, aku mau tanya-tanya. Resep kue yang akan kita buat hari ini resepnya dapat dari mana sih? Sebenarnya resep ini udah banyak, di mana-mana juga pasti ada chocolate cake, tapi dimodif-modif lagi. Karena kan Natal, jadi kita beberapa bahan di premium dan juga lebih ke arah Natal gitu. Oke. Cara membuatnya, campur bahan kering menjadi satu. Tepung, baking powder, baking soda, dan coklat powder. Tambahkan butter, lalu mixer selama 2 menit. Selanjutnya masukkan lelehan Belgian coklat dan mixer kembali. Masukkan air panas yang fungsinya membuat tekstur adonan menjadi lebih lembut dan moist. Setelah itu masukkan telur dan terakhir susu. Bagi adonan ke dalam 3 loyang dan panggang dalam oven. Nah, ini sekarang kita udah proses dekorasi. Oh, di tempat ini. Jadi mulai kita akan dekorasi dengan buttercream. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oh, hasilnya seperti ini. Wah, lalu Kak, alat-alat yang dibutuhkan Kak untuk membuat motif seperti ini apa aja sih Kak? Jadi ini kita pakai nozzle, dia untuk membentuk bunga poinsettia. Terus ada ini untuk yang ini untuk cone-nya, pine cone-nya. Namanya apa Kak? Sama juga Sama nozzle, cuma bedanya karena ini ada nomor-nomornya. ada nomor-nomornya? Setiap nomor berbeda untuk bentuk bunga apa, daun apa seperti gitu. itu. Iya, Berarti benar. ukurannya dan fungsinya beda-beda. Beda-beda, ada yang Oke. besar, ada yang kecil gitu. Lalu apa lagi Kak alat-alatnya? Kemudian ada ini yang untuk putik di bunganya. Terus ada juga ini untuk buds-budsnya. Wah, ternyata banyak ya Kak jenis-jenisnya, pemirsa harus hafal dan tahu ya Kak. Lalu untuk yang lain Kak, yang lain alat yang lain. Ada lagi ini gunting. Gunting untuk apa Kak? Ini gunting khusus untuk buttercream. Jadi saat kita untuk dekor, jadi memudahkan kita untuk menaruh bunga di atas kue. Tapi ini gunting khusus ya, beda pemirsa dengan gunting yang biasa kita pakai. Oke, lalu Kak, Kemudian ada ini, namanya ini paku mawar. untuk apa Kak? Kita pipe bunga tuh di atas ini. Oh, Gitu. Nanti sesudah itu baru diangkat bunganya, baru nanti taruh di atas kue. Gitu. Sip. Lalu sebelum kita mulai nih, teknik-teknik dasar yang harus dikuasai sebelum mendekor menggunakan buttercream itu apa sih Kak? Biasanya kita kuenya harus rata, gitu kan. Kemudian
diisi dengan filling tentunya. Terus udah gitu baru kita smooth pinggiran kue kita kasih krim untuk biar dia smooth. Jadi hasilnya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya baru kita proses ke pipe bunga. Oh, oke. Langsung saja ya Kak, kita coba sekarang. Oke, boleh. Gimana nih pertama? Karena bertema Natal, isi filling kue dengan campuran Belgian coklat dengan spekulos. Jadi selain rasa coklat, akan ada sensasi rempah-rempah di dalamnya. Kemudian aplikasikan buttercream ke seluruh permukaan kue dengan bantuan nozzle nomor 125 dan juga meja putar. Lalu gunakan scraper untuk merapikan sisi kue. Karena penasaran, saya pun mencoba proses ini. Setelah proses covering selesai, mulailah proses mendekor. Buat bunga poinsettia dan pine yang identik dengan Natal dari buttercream dengan bantuan nozzle. Pada proses ini, kami memaksimalkan fungsi paku mawar, kertas minyak, dan gunting. Jadi buttercream berbentuk kelopak yang keluar dari mulut nozzle nomor 352 diletakkan pada paku mawar beralas kertas minyak. Setelah itu, pindahkan dengan bantuan gunting dengan cara seperti ini. Karena kelihatan seru, saya pun mencoba proses ini. Tapi sayangnya, proses membentuk ornamen bunga lebih sulit dibandingkan proses sebelumnya. Simpan ornamen bunga dalam lemari es, lalu pada proses finishing, aplikasikan ke atas kue. Tambahkan motif daun, dan lengkapi dengan tulisan Merry Christmas sebagai pemanis. Akhirnya jadi juga Belgian Chocolate Speculoos Cake hasil karya Kak Jessica, dan aku bantu-bantu sedikit saja karena susah banget setelah 3 jam ya Kak. Akhirnya jadi juga benar-benar bertema Natal ya Kak. Poinsettia, bunga-bunganya yang identik dengan Natal. Nah Kak, aku jadi penasaran nih, pingin menggali lagi sama Kak Jessica. Tadi kan aku sempat nyoba nih membuat perintilan bunga-bunga dengan buttercream, dan itu benar-benar susah banget. Nah gimana sih caranya biar bisa sehandal Kakak gitu bikinnya, nggak salah-salah, nggak mencong-mencong, itu gimana tuh prosesnya? Untuk teknik belajar sih tetap ya, kamu mesti latihan terus-menerus, terus jangan putus asa, karena memang buttercream agak lumayan susah untuk pemula. Jadi biasanya kuncinya kita belajar dari buku, terus nonton YouTube, atau kita bisa juga ikut kursus, ikut workshop, jadi biar kita makin bisa luas tangannya untuk nge-pipe flowers gitu. Mungkin belajar teknik-teknik dasar, bentuk dasar. Kalau bentuk dasar itu apa tuh Kak? Biasanya sih bentuk simple swirl aja, yang rose swirl gitu. Habis itu mulai dari daun, terus baru mulai bunga yang petalnya hanya 5 gitu. Dari situ baru naik-naik tingkat-tingkat gitu ke yang tingkat lebih sulit lagi gitu. Tadi Kakak bilang kalau dekorasi kue dengan buttercream itu sedang ngetren baru-baru ini. Sebenarnya ini populer di mana sih Kak awalnya? Ini awalnya populer di Korea. Nah, di Korea itu lagi banyak banget, lagi booming banget kue-kue dengan jenis flowers buttercream seperti ini. Kemudian barulah booming ke Indonesia. Oke, berarti baru-baru ini, tahun ini. Tahun ini. Wah, up to date banget ya Kak Jessica-nya ya. Oke, kalau untuk krim Kak, krimnya ini krim jenis apa ya? Kalau di saya memakai Indonesian buttercream, itu lebih banyak memakai mentega putih. Biasanya sih kalau di luar itu biasanya pakainya Swiss meringue buttercream atau Italian meringue buttercream. Mereka menggunakan pure butter. Cuma karena cuaca Indonesia ini yang panas dan kadang-kadang suka tidak tahan cuacanya kan, jadi suka melted. Jadi saya memutuskan memakai Indonesian buttercream. Oke, sesuai cuaca di Indonesia ya Kak. Betul. Oke, kalau Kakak awalnya nih keren banget hasilnya, belajar dari mana? Ini kebetulan nanti ada workshop, ada guru dari Korea datang, jadi karena saya hobi banget sama bunga-bunga, ya udah jadinya aku ikut ikut workshopnya gitu. Oke, katanya suka buka kelas? Iya, memang saya juga buka kelas untuk bagi pemula yang ingin belajar kue gitu. Belajar cake decorating, belajar buttercream, belajar sugar flower juga. Pemirsa, ternyata untuk mempelajari membuat kue dari buttercream ini dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan juga keahlian mengkombinasikan warna. Dan pastinya yang terpenting adalah latihan yang terus-menerus ya Kak, biar semakin handal dan nggak rusak seperti saya tadi. Oke, thank you ya Kak Jessica untuk pengalamannya hari ini. Sama-sama. Thank you.